puasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan lebih bersemangat, mudah-mudahan hutang-hutang lunas. Amin. Cicilan-cicilan beres. Amin. Pusing-pusing sembuh. Amin. Pekelinu, encok, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah sembuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Cita Helmi bisa kembali menemani para pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di studio untuk mengikuti sebuah kajian istimewa, yaitu Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Baik pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang puasa yang ada hubungannya dengan kesehatan. Seberapa banyak kesehatan kita berpengaruh dalam kegiatan berpuasa ini. Dan saya tidak sendiri, ada sahabat kecil saya yang selalu menemani saya dari Ramadan ke Ramadan. Ada Nasya di sana. Halo Nasya. Masya Allah, halo Bunda Cita. Masya Allah. Cantik kali auranya berbinar. Wow. Sehat-sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Masa sendiri gimana? Alhamdulillah baik sekali Bunda, cerah seperti Bunda tadi. Yeay. Bebas hutang. Amin. Diaminkan begitu ya. Oke, baiklah Bunda Cita. Ini NASA membawa pasukan-pasukan yang cantik-cantik. Nah, langsung dikenalin dong ya. Iya pastinya. dong, Disapa wajib dulu, dikenalin. Disapa dulu. Oke, siap Bunda. Masya Allah. Bagaimana nih kabarnya Bunda-bunda cantik? Alhamdulillah. Warnanya sudah kayak pelangi aja di mataku. Ada merah maron, ada pink, ada ijo-ijo. Cantik banget. Baiklah. Nah, saya perkenalkan satu persatu ya. Oke. Yang dari merah marun nih, auranya berbinar-binar nih ya, matanya blolok-blolok semuanya. Boleh diperkenalkan dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bunda-bunda? Kami dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Kriyan Solihah Berakhlakul Karimah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lancar banget sih Bu. Apalagi ibunya nih, Bu, alah masalah. Bu, ini ada Bu, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Bedaknya pakai bedak tabur, biar cantik le. Oke, baiklah. Majelis Taklim yang kedua, bunda-bunda cantik, secerah wajahnya, pakai pink-pink, Masya Allah. Kita perkenalkan dari mana ini? Kami dari Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Al-Yasmin jaya, menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Masya Allah. Al-Yasmin ya?
cantik, ikhlas, bahagia. Bunda, seperti yang di pojok Bunda, kelihatan nggak Bunda? Iya dong. Kecil banget kok, kecil nggak kelihatan Bun. Ini saya kenalin, Masya Allah. Nasya, Iya, jangan Bunda. salah, beliau itu ahli hadir dalam majelis taklim. Bunda Sakti. Masya Allah. Sehat-sehat Umi. Masya Allah. Makanya pantesan ini bersender. Bagaimana Bun? Atau kebanyakan tadi sahurnya pakai berapa piring? Bun, jangan dikerokotin tangan saya. Puasa. Ya. Sehat-sehat, Masya Allah Umi. Masya Allah. Kenapa bersender dari tadi Umi? Enggak sender ya. Oh berarti temboknya yang salah ini. Ini nanti Mas Umam dipindah ya temboknya ini ya. Mengganggu Umi. Oh jatuh. Oh begitu, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya Bunda Bunda. Sapti, sehat selalu Bunda Sapti ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Beliau selalu hadir Nasya di beberapa majelis taklim, mengaji di mana-mana beliau selalu hadir. Doanya aja Bunda. Alhamdulillah. Doanya Bunda Cita doanya ya. Amin. Diberi kesehatan Bunda. Amin. Masya Allah. Pasti aja sehat-sehat. Iya. Seneng banget ya bisa bertemu di sini ya. Alhamdulillah. Iya. Ramadan ceria di sini bisa ketemu di tahun sekarang. Insya Allah tahun depan bisa ketemu lagi bersama dengan Bunda kita. Alhamdulillah, amin. Pokoknya kuncinya harus sehat. Amin. Tepuk tangannya mana dulu dong. Sudah, jangan nangis. Ini acara Ramadan ceria, bukan tangis-tangisan. Ya, pedaknya luntur Umi. Baiklah, silakan diperkenalkan dari majelis taklim mana ini? Kami dari Rodatul Jannah Bayangkara Permai Sidoarjo. Berkah istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Bunda Cita, I love you. I love you too. Masya Allah. Ini Bun, sudah terbukti fansnya Bunda Cita banyak banget. Ijo-ijo Bun, awas takutnya ngedemo. Baiklah, Bun, gimana perjalanannya di sini? Perjalanan dari rumah ke sini, alhamdulillah aman ya, aman ya. Aman, macet sedikit tapi aman. Aman, tapi nggak lupa sahur kan tadi Bun? Enggak. Ya, sahurnya minta tetangga atau bagaimana tadi? Sedikit minta tetangga. Kenapa bisa begitu Bun? Soalnya beda. Tanggal sama di tua? rumah, iya. Enggak lah, ini kan baru tanggal 1. Iya, tanggal 1, iya, tanggal awal. Jadi belum gajian tanggal 5 gajiannya. Oh, jadi begitu. makanya iya minta tetangga dulu. Bunda Cita, ini jadi sesi curhat keuangan Bunda, bukan Ramadan ceria lagi. Enggak apa-apa. Oke, nggak baiklah. apa-apa. Minta Yang tepuk penting tangannya lagi sehat dong. semuanya ya. Masya Allah. Oke. Nasya, terima kasih Nasya. Tolong dikendalikan bunda-bundanya di situ ya, temenin Siap. semuanya. Iya, Bunda. Baik, pemirsa, kita nanti akan mengupas tentang puasa. Sejauh mana puasa berdampak secara spiritual dan juga secara mental. Karena ini penting sekali, untuk itu kita langsung mengundang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bunda-bunda sudah menunggu. Masya Allah. Semuanya sudah dimeriahkan sama Nasya tadi, siap untuk menerima tausiah dari Insya Ustaz. Allah. Monggo. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan tidak hanya berbentuk fisik saja. Ada dimensi non-fisik atau dimensi imaterial yang oleh kita dikenal dengan jiwa. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali
dalam sebuah karyanya Al-Kimya As-Sa'idah, dia mengatakan bahwa jiwa itu merupakan bagian tersendiri yang terpisah dari tubuh, dari jasad. Semuanya otonom, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran menegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan akan kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan yang sesat, jalan kejelekan dan kejahatan, dan juga jalan ketakwaan. Sehingga kemudian jiwa itu merespon bahwa mereka-mereka yang senantiasa mensucikan jiwanya, maka dia akan menjadi jiwa-jiwa yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh benar-benar beruntung jiwa-jiwa yang senantiasa terbersihkan. Wa qad khaba man dassaha. Dan juga mereka tidak beruntung, akan rugi mereka-mereka yang mengotorinya. Dalam konteks bagaimana kita melakukan puasa secara kejiwaan yang tentunya akan berdampak sekali kepada perilaku yang kita lakukan, tentunya berbeda dengan puasa yang kita lakukan secara jasmaniah. Puasa secara jasmaniah kita tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi puasa secara ruhaniah tidak demikian. Karena menurut Al-Ghazali, jiwa itu pusatnya pada akal manusia dan hati manusia. Sehingga bagaimana kita melakukan puasa secara pikiran dan secara hati, tentunya kita akan bahas pada segmen-segmen berikutnya. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong biar semangat semuanya. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz dan pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di studio. Kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dan kita akan membahasnya pada segmen berikutnya. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Masih bersama saya Cita dan juga Nasya Atila dalam program spesial dari Jawa Pos TV Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Bunda-bunda, gimana puasanya, lancar semuanya ya? Bunda, ternyata puasa itu tidak hanya membuat kita sehat secara jasmani, tapi juga ternyata bisa membuat kita secara mental itu bisa lebih sehat. Nah, seperti apa ngobrol-ngobrol kita nanti akan kita lanjutkan ya Nasya. Siap. Dengan menghadirkan seorang bintang tamu. Beliau itu seorang dokter, betul? Yaitu Dr. Bri Hastami, seorang psikolog. Ya. Langsung kita undang Dr. Mia. Ya, panggilannya beliau Dr. Mia. Selamat datang Dr. Mia. Oh, Masya Allah. Cantik sekali. Silakan duduk dokter. Baik,
Saya sampaikan ya Dokter Mia, di hadapan dokter ini ada bunda-bunda dari aktivis Majelis Taklim, ada berbagai Majelis Taklim, ada dari Al Yasmin, kemudian dari Ar-Rahmah dan juga dari semuanya siap untuk mengosongkan gelas menerima ilmu hari ini sebagai inspirasi kita di bulan suci Ramadan. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, Bunda. Alhamdulillah. Kita ini kan ngobrol tentang sejauh mana ya puasa itu berdampak terhadap kesehatan mental dan juga spiritual. Boleh dijelaskan, dokter? Iya, sebenarnya banyak banget ya pengaruhnya, dampaknya dari puasa ke kesehatan mental maupun tadi bagian dari kesehatan mental mau juga spiritualitas tadi ya. Misalnya kalau dari perilaku puasa sendiri kan kita juga mengenal ya adanya disiplin diri, begitu ya. Terus kemudian kita lebih berempati juga mungkin dengan orang-orang yang lebih peka. Betul, lebih peka. Namun ternyata dari segi biologisnya juga banyak pengaruhnya, Bunda. Jadi kita banyak menurut penelitian ya, misalnya nih hormon stres atau kortisol ikut turun pada saat kita puasa. Terus kemudian ada hormon kebahagiaan misalnya endorfin atau serotonin itu juga meningkat. Kemudian dopamin yang bikin kita lebih termotivasi itu juga kita lebih sensitif terhadap hormon-hormon tersebut. Kemudian juga tadi dari segi keteraturan misalnya kita kan kalau di puasa ini diatur ya mau sahur jam berapa, mau buka jam berapa, nggak seenaknya sendiri kan ya. Nah dari kedisiplinan itu dan keteraturan itu ternyata jam biologis kita juga membaik, sehingga kita juga tidurnya juga lebih teratur, lebih berkualitas. Baik, ini kalau dari sisi dokter ya, kalau dari sisi Ustadz, bener ya Ustadz, memang puasa itu bisa meningkatkan ini ya, daya spiritualitas kita ya Ustadz ya? Pasti itu, jadi memang kita rata-rata kalau bicara terkait dengan puasa, itu kan kita hanya menahan diri dari tidak makan dan tidak minum saja. Itu kan dimensinya dimensi fisik, dimensi badania. Akan tetapi manusia itu juga ada sisi kejiwaannya, sisi-sisi yang metafisik, dan ini sangat berpengaruh terhadap diri manusia. Maka di situ disebut kemudian ketahanan mental, spiritual itu pada aspek kejiwaannya, pada aspek non fisiknya tadi itu. Kalau tadi dikatakan oleh dokter, nah itu adalah pengaruh-pengaruh secara physically yang bisa kita rasakan. Akan tetapi mengapa kok kemudian hati kita menjadi gelisah, pikiran kita menjadi gundah gulana, ya tidak tahu penyebabnya apa? Itu tidak bisa diselesaikan dengan dimensi-dimensi physically saja. Nah, disitulah yang kemudian tentu kita harus mengatur bagaimana ya jiwa kita itu agar lebih tenang. Maka di sini disebut nafsul mutmainnah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dengan apa nafsul mutmainnah itu? Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Maka di sini kita memperbanyak istighfar, memperbanyak syukur. Nah di sini bisa membuat mental kita menjadi baik, menjadi stabil, menjadi luar biasa istimewa. Iya baik. Kalau dari sisi dokter Dokter Mia ya, Dokter Mia tadi sudah sampaikan secara spiritual seperti itu. Kalau kita seringkali kalau memang puasa ini menjadikan kita ini lebih baik, berarti kan bisa dikatakan bahwa puasa ini bisa dijadikan sebagai healing juga ya. Penyembuhan ya. Sejauh mana dokter? Iya baik, mungkin bisa menjadi bagian dari healing ya, karena mungkin tergantung tadi kan kalau orang healing kan tingkat stresnya berbeda-beda ya. Ada stres yang mungkin tadi bisa dibantu dengan salah satunya berpuasa. Healing itu apa sih dokter? Healing sebenarnya kan menyembuhkan gitu ya. Sebentar, ditahan dulu dokter. Bunda, artinya healing itu apa kata dokter tadi? Jadi kalau kemarin-kemarin Bunda kemana-mana sambil bikin story, healing dulu guys, healing dulu guys. Berarti Bunda sedang tidak waras. Berarti kita sedang sakit, betul? Nah, gitu bangganya setengah mati. Aku mau bikin story ya. Betul, aku mau bikin story, Masa. Bikin story healing dulu guys. Cuci mata, padahal healing itu penyembuhan. Sakit jiwa. Udah gitu dengan bangganya dokter. Padahal kalau kita healing, ternyata healing itu bisa dengan puasa. Kalau dari sisi Ustadz tadi menyampaikan bisa dari sisi spiritual ya Ustadz. Jadi kalau kita ini selama ini kita bangga bahwa kita healing padahal healing itu yo berbanggalah.
Yang memaknai healing ini lunga waduh, numpak bis. Mari ngono terus gawe story koncone cek panas. Padahal kita sendiri sedang tidak waras. Iya. Duitnya habis, badannya capek, kumbahan ngelompok, Tambah stres. tambah stres. Gimana dokter? Iya, Mungkin yang harapannya ibu-ibu tadi menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mental ya. Iya. Meskipun tadi kesehatan finansial juga perlu dijaga ya sebenarnya ya. Nomor satu itu. Karena tanpa kesehatan finansial tuh kayaknya juga Tambah terganggu stres. ya. Baik. Ya, jadi salah satunya memang bisa tadi healing lewat puasa. Healing yang dilakukan ibu-ibu kalau proporsional ya baik-baik saja, termasuk olahraga dan sebagainya begitu ya. Tapi memang kalau memang ada tanda-tanda stres yang lebih berat, tentunya kita juga mengkombinasi dengan hal-hal lainnya ya, misalnya kita konsultasi ke profesional atau bahkan kalau berkelanjutan bisa jadi perlu diberi obat juga seperti itu. Tapi kalau untuk puasa sendiri, tadi kita kan sudah mendengar beberapa manfaatnya pada kondisi otak kita, maka bisa-bisa banget kalau dijadikan sebagai salah satu healing. Tadi ada manfaatnya lebih tenang kan kita, lebih merasa fokus sama kelebihan atau bersyukur gitu kan ya, karena kan kalau pas puasa kerasa banget nih ya, ternyata yang selama ini kita nikmati ini, yang selama ini kita lupa untuk bersyukur, kita jadi ingat untuk bersyukur. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari puasa tadi yang bisa membantu proses healing. Oke. Sebenarnya ini seru ya, kelihatannya judulnya itu ringan, tapi sebenarnya dalam banget karena ini seringkali bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan lanjutkan Ustadz dan juga dokter setelah beberapa jeda iklan berikut ini ya Nasya. Kita akan kembali ke program spesial dari Jawa Pos TV, Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Rahmat Irianto, anak dari Bejo Sugiantoro, tak bisa menahan tangis. Dalam kesempatan ini, Kofifah memaparkan cita-cita besar mewujudkan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ratusan pelajar SMA SMK ini saling unjuk gigi untuk berkompetisi dalam lomba e-sport yang dilangsungkan. Bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan juga Nasya dalam program spesial Jawa Pos TV, Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Apakah ada di antara Bunda-bunda yang sesekali gitu pernah ngerasa iri? Duh kok diem? Kalau saya jujur pernah, kalau Bunda nggak pernah deh. Oke. Bunda pernah? Iri? Dengki? Hasan kan Ustaz. Hasad pernah? Hasud pernah? Kita langsung, komplit berarti. Nanti Nasya akan tanyakan seperti apa. Yuk Betul, Nasya, kamu katanya mau nanya ke dokternya. Nah nih, kalau memang hasud menghasut, hasad menghasad, nih saya tanyakan dulu ke dokternya. Nah nih dokter, ini kan dalam kajian Islam nih ya, apakah hasad, ria ataupun rakus itu termasuk penyakit mental? Iya wes gak apa-apa. Rakus. Iya wes, gak apa-apa. Nah itu apakah termasuk penyakit mental gitu, yang perlu diobati? Sebenarnya bisa jadi tadi yang disebutkan dari ria, jadi membutuhkan validasi dari orang lain ya. Ini penting ini. Biasanya kan mungkin kita cukup Allah sama kita ya udah cukup Yang ya. tahu. Tapi kalau ria mungkin wah harus ada validasi dari sekitar. Kemudian ada hasad yang mungkin nggak sekedar iri saja ya, tapi kayaknya nggak seneng banget tuh kalau misalnya ada orang yang lebih sukses. Kalau bisa di bawahnya dia gitu kan. Terus juga mungkin rakus tadi ya. Bisa jadi memang bagian dari tanda-tanda gangguan jiwa yang lebih besar atau lebih kompleks. Salah satunya dari gejala-gejala tersebut. Salah satunya, Bun, salah satunya mana ini salah satunya? Ada nggak? Ada nggak di sini Bun? Salah satunya? Nggak ada yang ngaku,
Iya, jadi mungkin ada gejala-gejala lainnya baru bisa nih ini kayaknya memang menuju ke gangguan jiwa tertentu. Tapi kalau diteruskan tadi kita udah nyadar nih gitu, ternyata kita ada nih ria, dengki gitu ya, hasad sama rakus yang berlebihan. Nah, mungkin kalau diteruskan bisa jadi malah terjadi gangguan jiwa yang lebih berat juga gitu kan. Kita kan mungkin jadi jatuhnya depresi karena ngerasa kurang terus gitu ya. Kemudian kita tadi juga karena haus validasi kan ngerasa nggak cukup terus. Jadi memang kalau diteruskan bisa jadi gangguan jiwa yang lebih berat. Baik. Terus kamu kepingin tahu nggak sih cara ngilangin kayak gitu-gitu? Nah, cara mengobati. Tanyanya ke Ustadz aja. Oh, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini dari tadi yang dilirik ibu-ibu depan aja. Kita diajukan. Nah Ustadz, ini saya mau tanya nih, mewakili ibu-ibu. Iya. Dengan rakus itu penyakit mental, hasad tadi, iri dengki itu menyembuhkannya dengan cara apa Ustadz? Ya, jadi iri, dengki, hasud itu merupakan penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati, maka hatinya yang harus dibersihkan. Ya, apa disikat hatinya? Kan tentu tidak. Membersihkan hati itu dengan senantiasa ingat kepada Allah. Dengan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Maka dengan senantiasa bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka membersihkan hati dengan istighfar, dengan zikir itu yang harus kita lakukan. Kalau hati kita bersih, hati kita jernih, maka hidayah Allah akan selalu turun kepada kita. Salah satunya dengan berpuasa juga ya Ustaz. Dengan berpuasa otomatis itu meningkatkan spiritualitas kita. Maka bedanya orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang cemerlang dengan orang-orang yang memiliki hati yang kotor, puasanya beda. Tingkatannya beda. Ya. Dalam perspektif Al-Ghazali, yang orang puasa biasa disebut sebagai puasanya orang-orang umum. Ya, shaumul am namanya. Puasa umum, ya hanya tidak makan dan tidak minum saja. Tapi kalau sudah naik tingkat spiritualitasnya ke step yang lebih tinggi, itu di samping tidak minum dan tidak makan, dia juga menghindarkan diri dari penyakit-penyakit hati. Semisal tadi sifat-sifat hasud, ya iri, dengki. Sekarang kan ini paradok kita. Paradok. Satu sisi puasa itu menahan diri dari berbagai macam untuk memperturutkan nafsu. Tapi ketika waktu puasa, waktu berbuka puasa, macam-macam makanan ada. Dibeli gitu ya. Dibeli, itu kenapa memperturutkan nafsu. Nah, sehingga paradok di sini itu juga harus dikendalikan. Bagaimana pengendaliannya? Dengan mengendalikan nafsu kita, pengendalian jiwa kita, mental rakus tadi itu dikendalikan. Itu bagian-bagian yang harus kita lakukan agar taraf spiritual kita itu naik dari puasa tingkat umum, shaumul am, menjadi shaumul khos, menjadi puasa dengan tingkatan orang yang lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi. Maka ya puasa terkait dengan pengendalian mental spiritual itu menjadi penting agar tingkat spiritualitas kita naik dari yang umum menjadi yang khusus. Iya. Oke, Nasa, ketika kamu puasa, apa kamu lebih bisa mengontrol diri? Oh, insya Allah pastilah dikontrol lah. Nah, untuk hubungan ini kita tanyakan ke dokternya aja ya. Kira-kira apakah puasa itu mampu meningkatkan kontrol diri, dokter? Ya, tentu. Kalau tadi berdasarkan teorinya, kalau memang sesuai sama Ustadz tadi ya, puasanya yang sesuai dengan kaidah, maka insya Allah dia bisa memang meningkatkan kontrol diri. Ada beberapa mekanisme mungkin yang mempengaruhi, misalnya contohnya salah satu adalah kita belajar kalau istilahnya delayed gratification. Jadi delayed gratification. Jadi hadiahnya tuh tertunda. Kan kita kan bener ya kalau misalnya kita pada saat puasa ini kan merasanya aduh lapar gitu ya kan, pinginnya makan, haus dan sebagainya. Tapi kita tahu di ujung hari kita akan bisa makan, betul, di ujung hari misalnya makan dan minum, atau nanti di ujung bulan Ramadan kita akan ketemu sama yang namanya Lebaran, ketemu gitu kan, Idul Fitri dan sebagainya. Jadi kita mulai menunda kesenangan. Nah ini yang menurut penelitian juga tadi
salah satu hal yang bisa meningkatkan kesuksesan kita sebenarnya. Jadi memang dengan puasa itu salah satunya self control juga terjaga. Tadi juga dari segi biologis pun demikian. Memang ada beberapa hal yang juga lebih mendukung self control tadi. Kita nggak terlalu impulsif gitu ya. Kalau tadi kan mungkin pinginnya beli-beli, pinginnya healing kemana, pinginnya beli apa. Nah ini sebenarnya diajarkan atau dikendalikan gitu ya dengan melalui beberapa zat kimia di otak kita, misalnya tadi dengan terkontrolnya dopamin kita, sehingga kita impulsivitas kita juga terjaga. Nah, tentu harapannya tadi puasanya sesuai dan kalau bisa berkelanjutan lebih bagus ya. Makanya kan tadi habis Ramadan biasanya kadang ada Syawal dan seterusnya gitu ya. Harapannya self control kita akan lebih baik. Iya baik, luar biasa. Tepuk tangan dong Bunda. Oke, Ustadz. Kalau kita puasa, hawanya orang puasa itu kan kalau lapar tuh biasanya saya pernah mendengar kalau perutnya aman maka semuanya aman. Padahal kan puasa itu maaf perutnya kan tidak aman ya Bunda. Perutnya kan lapar, haus, tapi dikongkon sabar. Nah, kira-kira gimana ini Ustaz? Kadang-kadang orang-orang yang lapar itu kan ngamuan. Nah ya makanya ngereok. Sudah pengalaman rupanya. Oh iya. Maka disinilah kemudian pentingnya kita untuk mengendalikan diri. Sukses dan tidak sukses puasanya, ya itu tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Itu bagian dari cobaan atau ujian. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sanggup enggak kita menahan haus dan lapar. Tapi juga sanggup enggak kita menahan dari amarah yang bisa saja meletup-meletup ketika kita meledak-ledak ketika kita lapar. Maka di sini tidak bisa dipisahkan antara kita itu menahan diri dari godaan makan dan minum, juga godaan dari melampiaskan kemarahan kita, nafsul ammaroh. Maka di sini Al-Ghazali sebenarnya membagi nafsu itu menjadi 3. Nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, dan nafsul ammaroh yang masing-masing ini harus kita kendalikan. Iya, baik, terima kasih dokter. Satu pertanyaan kecil dengan jawaban yang cukup singkat dokter. Dokter, kita itu kalau marah sebaiknya diungkapkan, dipendam atau bagaimana? Terutama pada bulan suci Ramadan harusnya kita gimana? Iya, justru sebenarnya bulan Ramadan, bulan puasa ini saat yang tepat kita latih untuk mengekspresikan marah dengan cara yang sehat. Jadi marah itu wajar ya, salah satu emosi dari diri kita yang sebenarnya wajar untuk diekspresikan. Tapi caranya bagaimana? Caranya gimana? Jangan kita marah tapi nggak boleh marah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita sesali kemudian hari karena ekspresi marahnya tidak sehat. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita ekspresikan tapi dengan cara yang sehat. Baik, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Pemirsa, perbincangan ini akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Saya Cita dan juga Nasya setia untuk melanjutkan dan menemani Anda semua dalam program spesial Jawapos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Terus semangat, kita bersama-sama dalam program spesial dari Jawapos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Bulan suci Ramadan itu biasanya bagi kita yang orang dewasa saja begitu membekas
Betul tidak sih Ustadz? Bahwa bulan Ramadan itu selalu memberikan kesan yang istimewa. Saya, masa kecil saya saja, itu masih ingat ketika kita kecil, bagaimana kita itu menikmati Ramadan. Itu khas sekali. Ustadz juga kan? Sama. Iya. Sangat demikian membekas. Iya, dokter juga kan? banget. Iya, Nasya juga. Betul. Gimana dengan ibu-ibu? Masih ingat masa kecil waktu bulan suci Ramadan enggak? Nungguin maghrib, beduk maghrib. Seru enggak? Seru. Ini kan Nasa, kita kan ada nih ya sebuah tayangan, ada artikel yang akan kita tampilkan. Betul. Nah, artikel ini menceritakan tentang bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi di mana seseorang tidak terima ketika anaknya itu diperingatkan di sosial media nih ya. Waktu anaknya itu berlarian, bermain dan lain-lain di dalam masjid. Dimarahin gitu. Dimarahin. Padahal setahu saya kan memang masjid ini kan harusnya menjadi tempat yang mengasyikkan. Betul. Bagi anak-anak supaya mereka itu familiar dengan tempat ibadahnya. Betul. Kan jadi penerus juga. Betul. Begitu ya. Ustadz, kalau sebuah kajian dihadiri anak-anak tapi rame, seru, mereka lari-larian itu harusnya bagaimana? Ada juga loh kajian yang tidak boleh bawa anak kecil, Ustadz. Harusnya bagaimana nih? Jadi kita itu harus menjadikan masjid itu sebagai tempat yang ramah terhadap anak. Nah, ini Karena tidak hanya ramah lansia. Tidak hanya ramah lansia, ramah terhadap anak. Rasulullah suatu saat ketika melihat anak-anak dari suku Habasyah itu berlarian di masjid dengan penuh gembiraan, apalagi menjelang saat itu Idul Fitri, Rasulullah malah tersenyum. Artinya memang masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk kita melakukan ibadah. Di situ ada proses tarbiyah, ada proses mendidik, edukasi. Betul. Makanya mendidik anak itu ya tidak harus di sekolahan. Di masjid pun kita mendidik anak itu justru lebih efisien. Karena langsung dicontohkan. Betul. Bagaimana mencontohkan wudhu, bagaimana mencontohkan sholat, bagaimana mencontohkan zikir. Adapun karakter anak-anak yang memang suka bermain, yaitu memang manusiawi, memang pertumbuhan anak seperti itu. Betul. Maka disinilah kita sebagai orang tua harus bijak di dalam menyikapi perkembangan anak itu. Jadikan masjid ini ramah terhadap anak dan juga ramah terhadap lansia. Soalnya biasanya masjid ini kan hanya ramah dihuni oleh orang-orang lansia. Iya. Sampai adan punya melayap. Maaf ya. Nah itu kan ada pro kontra juga tuh Ustadz. Iya. Kebanyakan kalau yang pro gitu kan tetap support ya anak-anak kecil dibawa karena bisa jadi penerus. Betul. Nah dan kontranya itu kan biasa ibu-ibu, ya anak mau jadi gowo masa alam berisikis, gomule. Nah itu bagaimana itu Ustadz tuh? Harus tidak dibawa, tetap dibawa nggak tuh ke masjid anak-anak kecil? Atau dibawa tapi diminumi obat tidur? Jangan dong Bun. Semuanya kita tuh mengacu kepada Rasulullah. Iya. Bagaimana ketika Rasulullah ke masjid itu sambil menggendong cucunya Hasan dan Husain. Bagaimana Rasulullah bermain dengan cucu-cucunya selesai melaksanakan sholat. Ini adalah contoh yang konkret, contoh yang nyata. Apa yang telah diteladankan Rasulullah kepada kita di dalam mendidik anak-anak kita ketika di masjid. Ada kompromi sebenarnya Bunda Cita ya, bahwa anak-anak tidak dibawa ke area utama masjid. Akan tapi ada tempat-tempat tertentu khusus memang yang diperuntukkan agar anak-anak penitipan barang. Setelah beribadah itu kemudian bisa bermain dengan leluasa di pekarangan atau di sekitar serambi masjid. Itu adalah solusi dan kompromi-kompromi. Iya, win-win solution lah. Win-win solution seperti Baik. itu. Kalau ke dokter, anak-anak kita, anak-anak kecil ini kan mereka cenderung senang bermain. Kemudian sementara masjid itu kita tahu sebagai sebuah tempat ibadah. Kalau harus dilarang mereka ke masjid gimana dokter? Iya. Secara psikologis itu gimana? Benar. Tadi dari Bunda Cita juga menanyakan ya, apakah ibu-ibu tuh masih ingat waktu masa kecil dulu gitu ya. Ternyata alhamdulillah ingat ya, berarti memorinya masih bagus. Tapi memang benar banget. Karena yang dari terjadi pada masa kecil itu akan dibawa sampai dewasa. Nah misalnya salah satunya kalau ingatnya dimarahin gitu, dibilang kamu nakal. Nah itu kan artinya yang dia ingat justru tempat masjid itu bukan tempat yang ramah, yang menerima dia. Nanti dewasanya mungkin susah ya untuk kita minta kok nggak ke masjid lah. Trauma dia ya, merasa trauma nggak betul. Terus kemudian mungkin sosok orang yang beragama pun gitu ya
pemuka agama mungkin jadi sosok yang kurang menyenangkan Betul. untuk dia gitu. Kemudian juga situasi lingkungannya gitu kan, kita harapannya besok itu jadi yang menghidupkan masjid gitu ya, dengan bersosialisasi di masjid juga gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak dibawa dari sejak dini untuk ke masjid, untuk bersosialisasi di sana, maka kan susah kalau tiba-tiba kita pada saat dewasa berharap dia akan rajin ke masjid. Kemudian mungkin dampak psikologis lainnya kalau misalnya anak-anak ini lebih banyak dilarang, tentunya juga akan mempengaruhi self esteem, kepercayaan diri dia. Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lebih baik kalau misalnya tadi berharap, oh jangan terlalu ramai supaya tidak terlalu mengganggu yang lain misalnya. Itu kan mungkin bisa pendekatan lain misalnya dengan cara mengajak. Misalnya bisa ditulis juga harap tenang gitu. Itu bacaannya apa gitu misalnya. Terus kemudian dijelaskan kenapa sih kok kita harus tenang di masjid, karena ada yang sedang beribadah mungkin diajak. Nah, tadi juga Ustadz menyebutkan kalau mereka itu kan paling mudah meniru ya. Kalau tidak pernah diajak ke masjid, bagaimana mungkin belajar beribadah kalau hanya teori saja gitu kan nggak mungkin. Jadi dengan diajak ke masjid sebenarnya langsung melihat dan mempraktekkan seperti itu. Iya, baik. Benar itu. Coba bayangkan kalau anak-anak kita ini kemudian dilarang, kemudian dimarahi, apalagi yang memarahi tokoh-tokoh agama, Ustadz ya. Iya. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat kita nanti enggan untuk pergi ke masjid dan lain-lain. Dan kalau memang masjid ini ramah anak-anak, kemudian mereka juga diberikan tempat tertentu. Kemudian secara garis besar berarti intinya anak-anak boleh ya Ustadz ya dibawa ke masjid. Boleh. Kemudian mereka ini diberikan tempat khusus dan lain-lain. Tapi kecenderungannya anak ini kan gelendot ke ibunya. Sholat gelendot gitu. Gimana Ustadz? Kita itu kan harus meniru apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, tentunya berdasarkan Al-Quran ya. Innama ya'muru masajidallah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah. Pertama mendidik karakter keimanan. Maka kalau kemudian kita itu tidak mengajak anak-anak kita itu ke masjid, masa ngajak ke mall? Maka justru pendidikan karakter utama itu ya di masjid. Keimanan itu ditumbuh kembangkan di masjid. Adapun karakter anak-anak dalam masa perkembangan, masa pertumbuhan itu seperti itu ya, senangannya guyon, senangannya rame, yaitu bagaimana pola mendidik kita secara bijaksana. Agar karakter-karakter anak-anak yang memang seperti itu, tumbuh kembang seperti itu, dikendalikan. Baik Ustadz. Ustadz ini menarik. Di Turki, dokter, di Turki itu ada sebuah masjid yang ternyata justru memberikan kenyamanan untuk anak-anak kita, yang mereka anak-anak yang ikut berjamaah di situ, orang tuanya berada di situ, mereka malah memfasilitasi, memberikan memberikan rasa nyaman dengan bahkan ada beberapa mainan yang disediakan di sana seperti video berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan kan ini anak-anak naik kuda-kudaan, bahkan ada salah seorang syekhnya yang ini yang ikut bermain di sana. Ini di dalam masjid ini. Di dalam masjid. Mungkin ini dia. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود. Ya, gimana Bunda? Sudah pernah ke Turki belum? Dekat sini, Turan Kidul. Jadi memang, tapi tampaknya sekarang masjid-masjid sekarang juga sudah mulai ramah anak-anak, disediakan tempat khusus untuk mereka bermain. Tentu ini menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang tuanya. Karena bagaimanapun juga anak-anak harus kenal dengan masjid, mereka harus cinta masjid. Saya pernah mendengar laki-laki gimana Ustadz, laki-laki yang hatinya tertaut dengan masjid. Oh iya, yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yaitu seorang laki-laki, seorang pemuda yang hatinya selalu tersambung dengan masjid. Nah, untuk qulubuhum yata'allaquna bil masajid. Nah, kalau hatinya selalu tersambung dengan masjid, artinya kan itu harus kita bangun sejak dini ya, supaya mereka mencintai masjid. Gimana Bunda-bunda? Terus ajak putra-putri kita ke masjid ya Bunda.
Supaya mereka familiar dan cinta kepada masjid sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Saya Cita akan terus menemani Anda bersama dengan Nasya dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Masih bersama saya Cita dan juga Nasya dalam program spesial persembahan Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Dan tetap bersama dengan Dr. Mia dan juga Ustadz Hasan Ubaidillah. Mohon izin Ustadz dan juga dokter, kita akan segera memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya. Boleh, silakan, ada perwakilannya. Ada sekitar 55 pertanyaan hari ini Ustadz. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Lili Oktavianti dari Majelis Taklim Ar-Rahmadiyah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana puasa itu bisa menjadi media bagi kita untuk melakukan introspeksi diri? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Introspeksi diri itu dalam bahasa agamanya namanya muhasabah. Yaitu bagaimana kita bisa melakukan otokritik terhadap apa yang sudah kita lakukan. Maka dalam naungan bulan suci Ramadan, mulai tanggal 1 nanti sampai akhir tanggal 30 ya, itu bagaimana tiap hari itu bisa berusaha untuk senantiasa menjadi lebih baik. Karena yang namanya muhasabah itu tidak hanya dilakukan waktu puasa saja. Akan tetapi di waktu yang istimewa semisal bulan Ramadan ini, kita harus senantiasa tidak boleh melupakan waktu dalam sedetik pun untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, Bunda nggih, selama Ramadan ini mulai dari bangun sahur nanti sampai sahur lagi, maka panjenengan harus membuat semacam jadwal atau matrik kegiatan apa yang dilakukan. Kira-kira puasa sekarang itu harus ya lebih baik dari puasa kemarin. Pada hari ini ya harus lebih baik dari kemarin. Begitu juga hari yang besok itu harus lebih baik. Itu nanti kita bisa menilai atau mengkalkulasi tingkat kualitas puasa yang kita lakukan pada hari ini ya dengan kemarin. Maka muhasabah dalam konteks bagaimana saat ini kita menjalankan puasa itu menjadi penting karena ini adalah bulan istimewa. Karena di dalamnya penuh dengan rahmat Allah, ampunan Allah, dan terakhir itqun minan nar. Maka jangan bosan-bosan pada bulan Ramadan ini panjenengan untuk senantiasa berintrospeksi diri atau bermuhasabah terkait dengan berbagai macam hal yang telah panjenengan lakukan pada masa-masa yang lalu. Begitu ya Bunda Lili. Masya Allah, mantap. Kita jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita ke pertanyaan berikutnya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Suryati dari MDS Al Yasmin. Yang saya ini sebelum bertanya, boleh tadi saya akan memperhatikan ada cerita situ yang anak-anak di masjid itu. Memang kita harus mengajak anak-anak ke masjid, tapi ada yang senang, ada yang tidak suka karena ulah anak kita. Kan nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kan yang
menghidupkan masjid itu kan anak-anak kita, Betul, bukan betul. kita. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara memupuk karakter siswa atau anak-anak didik kita. Dan yang kedua, bagaimana cara kita atau bisa menerima jika yang kita senang ya, tapi kalau dalam hati itu, anak sopo iki yo. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa itu dari hati kita, karena kedepannya masjid itu adalah anak-anak kita yang menghidupkan. Itu Dok yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata satu orang dengan dua pertanyaan ya, secara tidak kasat mata. Silakan dokter atau Ustadz yang menjawab. Ada dua pertanyaan ini tadi. Monggo dokter dulu. Dokter dijawab. Ya. Yang mana? Yang nomor 2 dulu kali ya. Ya, rasanya wajar ya. Kadang-kadang itu kita masih merasa kayak terganggu, jadi sehingga ada rasa jengkel, dongkol gitu ya. Tadi mungkin salah satunya sudah disebutkan, motivasinya mungkin nggak sekarang, tapi nantinya harapannya masa depan kita gitu ya, masa depan anak-anak kita yang akan menghidupkan masjid. Kemudian kalau misalnya kita sebagai orang tua pun sebenarnya nggak ada salahnya juga ya kalau kita tadi misalnya minta maaf sama yang kita lihat tuh di sekitar masjid, maaf ya anak saya agak rame gitu ya, mohon maklum, ini masih usianya dan sebagainya. Itu kan nggak apa-apa juga ya. Mungkin kita yang mendengar yang mungkin agak dongkol jadinya agak ademnyes gitu ya, seperti itu. Baik. Terus kemudian mengenai karakter ya, karakter ini mungkin pas banget karena bulan Ramadan ya, ternyata banyak karakter-karakter yang bisa diasah tadi ya, mulai dari pengendalian diri tadi gitu ya, disiplin, kemudian tadi empati, betul sekali. Kemudian mungkin termasuk tadi social skill-nya gitu ya, bagaimana dia berbagi dan sebagainya. Kemudian karena kan di bulan Ramadan ternyata nggak hanya soal berpuasa aja ya yang dianjurkan ya, banyak ibadah-ibadah lain seperti itu. Mungkin, jadi mungkin bisa ditambahkan juga sama Iya. Mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu, menyukai sesuatu itu butuh proses. Maka kalau ingin anak-anak kita mencintai masjid, ya senang kepada masjid, kerasan di masjid, itu juga butuh proses. Apa prosesnya? Ciptakan situasi masjid ini memang menyenangkan bagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ciptakan situasi masjid ini memang menyenangkan bagi anak-anak kita. Secara tidak langsung, maka anak-anak kita hatinya akan terlalu tersambung dengan masjid. Kalau sudah anak-anak kita itu senang di masjid, mencintai masjid, menyayangi masjid, di sana insya Allah akan tumbuh kader-kader generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang diharapkan. Adapun riak-riak kecil ketika anak-anak itu rame, ketika anak-anak itu sedikit mengganggu, ya tentu sebagai orang tua kita harus memaklumi dan memberikan didikan secara bijaksana. Bagaimana agar anak-anak kita itu tetap menyayangi dan mencintai masjid dengan karakter-karakter yang seperti itu. Karakter-karakter yang bisa dikendalikan oleh orang tua. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bunda, ada yang mau nanya? Langsung berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Majelis Taklim Rodatul Jannah Bayangkara Permai Sidoarjo. Begini Dok, pertanyaan saya, bagaimana konsekuensinya bila penyakit mental itu saya hiraukan? Karena terkadang penyakit mental itu kita diamkan saja, hanya gitu aja gitu. Bagaimana dengan solusinya Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dok? Jadi mungkin kalau
kalau memang sudah merasa ada sesuatu nih dengan kesehatan mentalnya, sebenarnya nggak ada salahnya kita periksa aja dulu. Sama seperti kalau kita merasa badan kita sakit kan kita periksa dulu nih apakah sesuatu yang berbahaya, betul, ke profesional tentunya. Jadi kita periksa dulu, mungkin bukan sesuatu yang serius ya, sehingga bisa diterapi, diobati dengan mudah begitu sebelum menjadi lebih berat. Jadi kalau ada tanda-tandanya sedikit mungkin nggak apa-apa kita datang ke profesional. Kemudian kalau memang tadi kalau tidak tertangani dengan baik, mungkin kan menjadi kemana-mana tuh, misalnya kenikmatan beribadah juga berkurang ya kalau kita itu nggak sehat secara mental. Kemudian kesehatan fisik juga ikut terpengaruh ya. Jadi memang kesehatan mental itu bagian dari kesehatan secara keseluruhan, sehingga harus dirawat juga, bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga nikmat dari Allah nih yang sudah dikasih, kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Jadi harapannya sih berkurang ya stigma-stigma bahwa aduh kalau nggak sehat mental itu seperti ini, seperti itu gitu ya, bahwa sebenarnya kesehatan mental itu bagian dari kesehatan jiwa. Jadi ya kesehatan secara keseluruhan. Jadi ya nggak apa-apa kita rawat seperti itu. Iya, baik. 4 pertanyaan sudah terjawab dengan luar biasa. Mudah-mudahan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, Dokter. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Nasya. Kita harus berpamitan karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita besok bisa bertemu lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Jangan lupa terus saksikan program spesial ini di Jawa Post TV setiap hari menjelang buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa terbaik tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Cita dan juga Nasya undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya luar biasa. Tetap stay tune dan ikuti acara spesial ini di Jawa Post TV dengan program yaitu Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله